Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة وفي لفظ آخر الماهر بالقرآن فهو مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو عليه شاك فله أجران رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, yang telah mendekatkan kita kepada Al-Quran, menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, mengistiqomahkan kita, memampukan kita, bahkan selalu menerima kita ketika kita terjatuh ke dalam sebuah dosa, masih memberikan kita peluang. Hari ini kita membuka mata, masih ada di dunia, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih sebanyak-banyaknya bekal. Allah masih memberikan kita celah untuk bisa beramal dengan sebanyak mungkin, ya, demi bekal kehidupan di akhirat nanti yang maha kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mendekatkan kita kepada kebenaran, masih menguatkan kita untuk bisa hadir ke taman-taman surga. Ya, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, salah satu cirinya adalah Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk memahami agamanya. Allah akan memudahkan baginya untuk bisa hadir ke majelis-majelis ilmu. Hadirnya kita di sini mudah-mudahan adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan atas diri kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, nabi akhir zaman. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa meladeni beliau di semua aspek kehidupan. Jalannya beliau, duduknya beliau, tidurnya beliau, tertawanya beliau, cara bicaranya beliau, cara jalannya beliau, bahkan sampai kepada hal yang sekarang akan kita diskusikan, yaitu bagaimana cara beliau membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan kita takdir yang indah untuk bertemu dengan beliau di telaganya dan juga berkumpul dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah dan ummahat sekalian, ya, sebelum kita lanjutkan, pertama-tama saya ingin meminta maaf atas keterlambatan waktu kehadiran saya, karena qadarullah ma syaa fa'al, tadi ada beberapa utur yang harus saya tunaikan sehingga sampai di tempat ini tadi terlambat sekitar 15
15 menit, saya mohon maaf. Pertama itu ya. Lalu yang kedua saya ucapkan ahlan wa sahlan abah dan ummahat sekalian di Madrasah Orang Tua Ar-Rauf Islamic School. Nah, ini kita rubah namanya ya. Kalau yang pertama itu kan masih sekolah orang tua kan begitu ya. Ya, sekarang kita pakai madrasah. Ya. Abah dan ummahat ya, kita pakai bahasa Madrasah Orang Tua Ar-Rauf Islamic School, Motaris. Nah, yang alhamdulillah ini adalah kegiatan Motaris yang kedua. Yang pertama adalah kajian parenting diikuti dengan pemahaman terkait program sekolah. Sekarang yang kedua, insya Allah kita akan membahas salah satu poin selling point mungkin ya dari Ar-Rauf Islamic School. Program unggulan dari Ar-Rauf Islamic School yaitu Al-Quran. Nah, abah dan ummahat sekalian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang insya Allah semuanya sudah hafal, saya rasa kan begitu ya. Ayat ini ayat yang masyhurah, ayat ini ayat yang terkenal sekali. Bahkan bisa dibilang kayaknya kalau ibu-ibu sama bapak-bapak ini nggak tahu ayat ini, kayaknya kalau bahasa sininya asa kumaha gitu ya, kayak gimana gitu ya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Apa artinya? Dan kitab ini Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Barang siapa yang meragukan Al-Quran, maka cacatlah imannya. Barang siapa yang meragukan Al-Quran sesuai kadarnya, bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, cacat akidah, cacat imannya. Barang siapa yang meragukan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Abah dan ummahat sekalian, rasa-rasanya kita sepakat bahwa titian kita sebagai seorang muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Barang siapa yang belum taghanna itu apa? Lam yastaghni. Lam yastaghni itu artinya tidak merasa butuh atau tidak merasa cukup. Dengan kata lain, merasa Al-Quran itu tidak lengkap. Dengan kata lain, merasa bahwa Al-Quran itu bukanlah sumber hukum yang bisa dijadikan acuan. Maka barang siapa yang merasa Al-Quran seperti itu, falaysa minna, itu kata Nabi, maka dia bukanlah bagian dari golongan kami. Dengan kata lain, cacatlah imannya, cacatlah akidahnya, bahkan bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Setiap muslim saya rasa sepakat, meskipun dengan kadar keimanan masing-masing, tidak ada yang berselisih bahwa ya, Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman bagi kita. Saya rasa tidak ada orang muslim yang berselisih. Kalau ada yang berselisih terkait hal tersebut, ya, qadarullah ma syaa fa'al, ya, berarti muskilah itu imannya ya. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi, yang ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Ya, saya ulangi. Nabi SAW bersabda, ya, "Taraktu fikum amrayni." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian pegang kedua ini, ya, maka kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kitabullahi wa sunnata rasulih. Ya, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulih,
dan sunnah Rasulnya. Apa yang dimaksud sunnah? Ya, yang dimaksud sunnah itu bukan hanya sekedar apa yang kita pahami selama ini dari pandangan definisi sunnah dari sisi fikih. Ya, kalau dalam fikih itu kan sunnah Rasulullah SAW, apa artinya? Kalau dalam ruang lingkup atau pandangan fikih, definisi sunnah, gitu ya, itu adalah maja'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qaulihi, dari perkataannya, wa an fi'lihi, atau dari perbuatannya, wa an taqririhi, atau dari keputusan-keputusannya. Kalau kita mengambil cukup dari hukum fikih, ya maka kita katakan sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak dapat dosa, kan begitu ya? Ya. Tapi kalau kita merujuk kepada akidah, maka sunnah Rasulullah SAW ini adalah cakupan dari penjelasan makna secara mendalam dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipisahkan. Ya. Atau misalnya kita hanya mengambil Al-Quran saja tanpa mengambil As-Sunnah, itu tidak bisa. Maka akan tersesat jalannya. Ya, ada kelompok yang melakukan penyimpangan yang disebut ingkar sunnah. Mereka menganggap bahwa sumber hukum hanya dari kitabullah saja, dari Al-Quran saja. Nah, maka itu tidak cukup. Coba kita lihat di Al-Quran, apakah ada penjelasan terkait bagaimana gerakan sholat? Coba, kira-kira di Al-Quran ada nggak penjelasan lengkap terkait gerakan sholat? Dari takbiratul ihram sampai salam, ada nggak kira-kira? Secara lengkap ya. Kalau secara fasal itu terpisah, itu ada sujud, ada ruku, ada. Penjelasan lengkap tidak ada. Maka kita tidak dapatkan itu dari Al-Quran, melainkan dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sepakat abad dan ummahat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan. Apapun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari agama ini adalah hal yang kita pahami sebagai bentuk syariat. Maka semua kita tiru, termasuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kitab ini, gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan, mungkin kita kuatkan dari apa yang tadi saya jelaskan. Bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar? Karena bisa nggak? Kira-kira bisa atau tidak Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami tidak benar? Kira-kira bisa nggak? Apakah bisa kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak benar? Itu bisa atau tidak? Sangat bisa dan sangat mungkin. Dan seringkali kita bahkan, meskipun kita sudah ngaji, bisa jadi banyak fi'aliyah kita, amalan kita yang ternyata tidak sesuai ataupun tidak tepat, gitu ya, dan tidak sesuai dengan bagaimana Allah menentukan dan juga Rasulullah SAW mengajarkan. Bagaimana kita tahu menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah? Maka saya sampaikan di sini dan mudah untuk dibaca ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu bersifat tauqifi. Apa tauqifi itu? Tauqif waqaf, berhenti. Maksudnya apa? Bersifat mutlak, ditentukan. Dua-duanya itu baik Al-Quran dan As-Sunnah bersifat tauqifi. Ya, mengikuti ketentuan. Enggak fleksibel, enggak. Ya. Enggak semau kita, enggak ada ranah menurut saya, itu enggak ada. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada ranah menurut saya. Tidaklah kita bisa memahaminya kecuali mengikuti bagaimana Allah menentukannya atau mentakdirkannya. Rasulullah mengajarkannya, para sahabat mengikutinya, para tabi'in mewariskannya, serta para tabi'in menjaganya.
Biidznillah itu diteruskan oleh para ulama yang sejalan dengan mereka, karena ada para ulama yang tidak sejalan dengan mereka. Ya. Diteruskan oleh ulama yang hanif, lurus, sejalan dengan mereka sampai kepada kita. Begitulah cara kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah semestinya. Maka dalam ranah akidah, dalam ranah usul, dalam ranah pokok itu tidak ada ijtihad. Dalam ranah akidah itu tidak ada menurut saya. Ya. Yang ada ranah ijtihad itu adalah fikih. Itu pun tidak semua menurut saya. Tidak semua fikih itu ikhtilaf juga. Begitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada hal ini bahwa ini bersifat mutlak. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar, ikuti saja bagaimana Allah menurunkan syariat ini, lalu Rasulullah SAW mengajarkannya kepada umatnya. Lalu kita lihat bagaimana para sahabat menjalankan syariat yang sudah Rasulullah ajarkan. Mudah sebenarnya. Lalu lihat bagaimana tabi'in, muridnya para sahabat, begitu ya, mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan dari gurunya. Lalu lihat lagi bagaimana tabi'in, muridnya para tabi'in, ya, menyampaikan hal itu kepada para ulama sampai kepada kita. Maka sejatinya agama ini mudah. Kita nggak perlu lagi bikin-bikin hal yang baru. Agama ini sudah lengkap, tidak perlu dikurangi, apalagi ditambahi. Ya. Dalam haji wada, ketika haji yang terakhir Rasulullah SAW melakukannya, ya, Allah sudah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Sungguh hari ini telah aku sempurnakan agama kalian ini, Islam maksudnya. Jadi sudah sempurna. Dan Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Artinya adalah barang siapa yang melakukan sebuah amalan, falaysa 'alaihi amruna, tidak dengan petunjuk kami, nggak ada dasarnya, ya, tidak ada acuannya, fahuwa raddun, maka ibadahnya tertolak. Simpelnya begini, simpelnya seperti ini. Sholat subuh sudah Allah tentukan 2 rakaat. Apakah bisa kita karena sedang semangat ingin banyak mendapatkan pahala, kita lakukan sholat subuh 4 rakaat? Kira-kira bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Kan lebih banyak lebih baik kalau itu pakai akal kita. Karena Allah sudah menentukannya seperti itu. Begitu juga ibadah yang lain sama. Kalau kita buat ibadah yang lain tidak ada acuannya, tidak cukup ibadah itu hanya dengan niat yang baik, itu tidak cukup. Ya, maka Al-Quran dan As-Sunnah sifatnya tauqifi. Dia harus mengikuti petunjuk. Wajib mengikuti. Tidak bisa ada ranah-ranah menurut saya. Karena akal semestinya ditaruh di bawah wahyu. Bukan akal ditaruh di atas wahyu. Wahyu harus ada di atas akal, dan akal harus tunduk kepada wahyu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kembali ke salah satu pokok dari agama kita, yaitu Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bil jamaah, ya, wa iyyakum wal firqah. Itu kata Nabi. Hendaklah kalian itu tetap bersatu. Apa yang dimaksud Nabi itu? Bersatu di dalam akidah yang benar, bersatu di dalam pemahaman agama yang benar. Ya. Wa iyyakum wal firqah. Maka hendaklah jauhi, ya, kalian, atau menjauhlah kalian dari terpecah belah, berkelompok-kelompok. Ya, dan telah bersabda Nabi kita SAW bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73. Semuanya di neraka, meskipun
tidak disampaikan bahwa kekal di neraka, tidak. Tapi 72 ini akan ada di neraka kecuali satu. Lalu ditanya oleh para sahabat, satu ini siapa? Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makana alaihi ana wa ashabi." Apapun yang selamat itu adalah orang-orang yang sekarang itu sejalan denganku dan para sahabatku. Ya. Nah, kembali kepada pokok dari diskusi kita pada kali ini, yaitu tentang Al-Quran, salah satu pokok agama kita. Ya, kira-kira kalau Al-Quran ini pedoman kita, kita memahami Al-Quran ini adalah pokok agama kita. Apakah kita sebagai seorang Muslim, ya, dibolehkan rasanya tidak mengambil Al-Quran sebagai bentuk hukum dari agama kita? Tentu tidak boleh, kan begitu ya. Mutlak harus kita ikuti pedoman ini. Lalu supaya kita memahami Al-Quran, kita mulai dari mana? Ya. Maka saya katakan, Abah dan Ummahat sekalian, bahwa tidaklah kita mempelajari Al-Quran kecuali dimulai dari cara membaca dengan tartil, secara perlahan. Meskipun tartil ada ulama yang mendefinisikannya perlahan-lahan, tartil sama dengan perlahan-lahan. Tapi nanti kita bahas secara mendalam apa itu tartil. Lalu menghafalkannya dengan benar, keseluruhannya diiringi dengan pemahaman dan tadabbur. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan bahwa sungguh sangat disayangkan pada zaman ini, berarti zaman ketika beliau menulis kitab beratus tahun yang lalu. Beliau mengatakan para penuntut ilmu berasik masuk dalam ini ya, dalam lafaznya itu, atau kalau mungkin berfokus-fokus ria dengan ilmu-ilmu cabang dari Al-Quran, tafsir, mawaris, apalagi kaidah bahasa Quran, mungkin nahwu, shorof, ya itu mu'alaf, ya sah-sah saja gitu. Tapi merupakan pokok dari ilmu Al-Quran, yaitu cara membacanya. Maka kita dapati, Abah dan Ummahat sekalian, banyak orang-orang yang mungkin mahir tafsir, mungkin bagus di fikih dan lain hal sebagainya, tapi ketika disuruh baca Quran, bacaannya begitu. Padahal bacaan Al-Quran mempengaruhi ibadah yang agung dari kita, yaitu sholat, apalagi Al-Fatihah. Ya. Maka dari mana kita mulai? Kita mulai dari cara membaca Al-Quran dengan tartil. Loh, kok harus tartil? Yang nyuruh siapa? Perintah membaca Al-Quran dengan tartil itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dalam surat Al-Muzammil. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Ya. Atau lebih dari seperdua itu maksudnya apa? Itu menyambung dari arti ayat sebelumnya, yaitu tentang sholat malam. Ya, maksudnya atau lebih dari seperdua malam itu maksudnya. Dan bacakan Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Apa itu tartil? Ya, tartil itu apa? Nanti kita bahas. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya dia pada hari kiamat akan datang sebagai salah satu sebab pemberi syafaat biiznillah kepada siapa yang dia anggap sahib, kepada siapa yang dia anggap teman. Lalu siapa dalam hadis ini yang dianggap teman oleh Al-Quran? Yaitu adalah orang-orang yang rajin membacanya. Apa pengertian tartil? Seperti apa tartil itu? Kalau kita merujuk kepada definisi singkat dari yang dijelaskan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, disampaikan kembali oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya, beliau mengatakan ma huwa tajwid, ma huwa tartil, tartil itu pengertiannya apa? At-tartilu huwa, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu definisi singkatnya.
Apa artinya? Artinya adalah membaca huruf-huruf dengan tajwid atau dengan hukum tajwid yang benar atau dengan mujawwadah. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat pemberhentian. Ya. Saya ulangi. Ma huwa tartil, apa itu tartil? Tartil itu dalam definisi singkatnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaca huruf-huruf di Al-Quran dengan mujawwadah atau bertajwid dengan hukum yang benar, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat pemberhentian. Nah, kalau memang kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami Al-Qur'an dimulai dengan dari cara membacanya, lalu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkait Al-Qur'an? Pertama, abah dan ummahat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadis yang sangat masyhur sekali. Saya yakin abah dan ummahat, kalaupun lupa-lupa dikit, mesti sering dengar hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik manusia, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allamal Qur'an, adalah siapa yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarkannya. Ya. Jadi sebaik-baik manusia kata Rasulullah SAW adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk dari salah satu atau keduanya pada hadis ini, insyaallah. Lalu berikutnya Rasulullah SAW juga bersabda. Nah, ini tadi saya sampaikan di awal. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah. Dalam lafaz yang lain, al-mahir bil Qur'an fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, secara makna sama saja. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta bihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Artinya adalah siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka dia bersama malaikat yang mulia lagi taat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata membacanya, ya tak, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia menemui kesulitan. Kok kayaknya susah banget ngucapin dot ya? Kok kayaknya susah banget ngucapin dot ya? Dan hal sebagainya. Maka baginya 2 pahala. Dengan kata lain, kalau dia mahir, maka Allah menghadiahkan, ya, dia akan bersama malaikat yang mulia. Kalaupun dia menemui kesulitan dan tidak lancar dalam membaca, maka jangan khawatir, baginya 2 pahala. 1 huruf 10 kebaikan, itu kata Nabi. Dan Nabi menyampaikan bahwa wala aqulu lakum alif lam mim harfan walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Nabi itu 1 huruf 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti baca alif lam mim saja sudah sekian kebaikan. Lalu apa yang membuat kita tidak sempat baca Quran? Mau dari mana kita mendulang pahala kalau bukan dari hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu mudah. Sudah dimudahkan, tidak kita dekati atau tidak kita gunakan, maka sungguh rugi kita hidup di dunia. Ada lagi keutamaan membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dalam tanda kutip dari kalangan manusia. Jadi Allah itu menyampaikan bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang Allah anggap dalam kutip keluarga.
dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ini? Siapa orang-orang yang dianggap keluarga Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dianggap keluarga oleh presiden kayaknya bangga betul begitu. Dianggap keluarga oleh enggak usah presiden lah, jenderal mungkin, atau orang-orang pejabat, orang-orang penting, mungkin kita akan merasa bangga gitu. Nah, ini dianggap keluarga oleh Sang Pencipta. Ditanya kepada para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang dianggap keluarga ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu." Para ahli-ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih detail lagi. Sekarang kita ingin belajar Al-Quran. Kira-kira Al-Quran itu sulit atau mudah untuk dipelajari? Ngucapin huruf dot itu susah apa gampang sih? Apa ada rumahan? Halo, Assalamualaikum. Susah apa gampang ini ngucapin dot ya? Ngucapin dot susah-susah gampang. Susah gampang. Susah apa gampang ngucapin dot ini? Al-Quran ini susah, sulit atau mudah dipelajari? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 32. Dia berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka ada nggak orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 32 Allah berfirman, "Walaqad yassarna." Kalau dalam bahasa Arab itu laqad itu bukan cuma sekedar dan sesungguhnya telah kami mudahkan. Ini arti simpelnya. Kalau dalam tarkib bahasa Arab ini enggak sesimpel ini. Ini adalah bentuk penekanan. Lamnya itu lam takkid. Ya, bisa saja tidak pakai lam. Waqad yassarna al-Qur'an. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan, itu artinya. Tapi kalau pakai la, walaqad itu tekanannya double. Walaqad, dan sungguh telah benar-benar, bahasa begitu mungkin. Dan sungguh telah benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka ada nggak orang yang ngambil pelajaran? Ya. Nah, kalau sudah Allah yang berfirman, maka kita katakan Al-Quran itu mudah apa sulit untuk dipelajari? Mudah, karena Allah yang menjamin. Adapun kalau kita merasa kesulitan, itu adalah bagian dari, bisa jadi bentuk kasih sayang Allah, bisa jadi bentuk kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, dan lain hal sebagainya, atau dosa-dosa kita, atau lain hal sebagainya. Banyak faktornya, gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada pertanyaan, apakah dibolehkan membaca Al-Quran dengan asal membunyikannya? Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Berarti tidak boleh asal baca Quran itu. Berarti membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan bunyi ketika Allah menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Dan juga kita kembalikan kepada sifat qiraat Nabi. Siapa yang tahu bagaimana Nabi kalau baca Quran? Ayo, kira-kira bagaimana sih sifat bacaan Quran Nabi itu seperti apa? Nah, diriwayatkan dari Al-Laits, ya, ditanya kepada Ummu Salamah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, disampaikan bahwa kaifa kanat qiraatun Nabi, seperti apa sih sifat bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Ummu Salamah? Beliau radhiyallahu anha menjawab,
fahiya tan'atu qira'atun mufassaratun harfan faharfan. Artinya adalah bacaan qiraat Nabi itu qiraah mufassar. Bacaan Qur'annya itu bacaan yang tertafsirkan. Maksudnya adalah Nabi itu kalau baca seolah-olah kita bisa sekalian mengetahui kandungan-kandungan dari ayat-ayat yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baca, harfan faharfan, dan itu terasa huruf demi huruf. Nah, dan sepakat saya rasa abah dan umat sekalian, kalau kita ingin berusaha untuk mendekati, berusaha untuk semirip mungkin bacaan kita dengan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah diraih dengan bacaan Quran kecuali dengan tartil. Saya rasa sepakat. Gak mungkin kita asal bunyi lalu kita memiliki atau sampai kepada sifat qiraatnya Nabi, yaitu qiraat harfan, qiraatun mufassaratun harfan faharfan, begitu ya. Nah, masih terkait tadi, boleh nggak kita baca Al-Quran itu asal bunyi, itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, ulama menyampaikan man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Artinya adalah siapa yang belajar sesuatu tanpa seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Yaitu kata ulama, itu kaidah dasar dalam menuntut ilmu. Jadi tidak boleh belajar Quran itu otodidak, termasuk cuma mendengar dari YouTube. Karena tidak semua bacaan yang diupload di YouTube bacaannya tartil. Apalagi tidak berhadapan dengan seorang guru. Kalau ada kesalahan dan perlu dikoreksi, siapa yang mengkoreksi? Ya. Lalu berikutnya juga, kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu nggak boleh asal bunyi, Al-Quran itu nggak boleh sembarangan bacanya. Lalu cara terbaik belajarnya bagaimana? Bagaimana cara kita nih mau meningkatkan bacaan Al-Quran kita seperti bacaannya Nabi? Ya. Maka para ulama juga menyampaikan, apa kata para ulama? Al-Qur'anu mabniyun 'ala talaqqi. Quran itu pondasinya talaqqi, atau there is no other way. Tidak ada jalan lain illa talaqqi, kecuali dengan cara talaqqi. Udah nggak ada cara yang lain. Al-Quran itu cuma diwariskan dengan satu cara, talaqqi. Apa talaqqi itu? Memperdengarkan dan mendengarkan Al-Quran dan dikoreksi bacaannya secara langsung dengan seorang guru yang thiqah atau mausuk. Mausuk itu kalau terjemah bebasnya berwawasan luas, tapi dalam konteks syariat adalah yang terakui keilmuannya. Yang jelas belajarnya ke siapa? Dia, saya mau mengambil bacaan dari guru ini. Guru ini belajarnya ke siapa? Itu harus jelas. Dan tersambung mata rantai ilmunya sampai kepada sumber ilmu dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah SAW. Bacaannya itu didapat dari otodidak apa berguru juga. Gurunya itu apakah berguru lagi atau jangan-jangan mengambil pendapat sendiri? Ini penting. Ya, dan banyak zaman sekarang guru-guru Al-Quran tidak punya guru yang mausuk. Ya, misalnya sebenarnya baik-baik saja kalau membuat sebuah halaqah. Yuk kita saling mengkoreksi satu sama lain misalnya. Nah, dari satu halaqah tidak ada satupun yang berguru kepada guru yang tersambung mata rantai keilmuannya. Lalu bagaimana kita bisa mengukur bahwa bacaan kita sudah sesuai atau belum? Kecuali memang itu bisa diukur berdasarkan mata rantai keilmuan. Karena Al-Quran itu sifatnya legacy, diwariskan turun-temurun. Bacaan itu dari Rasulullah ke para sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada kita. Itulah biiznillah sebab kausalitas cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Ya. Nah, maka apa dan umat sekalian, berhati-hatilah dalam memilih guru. Ya. Apa yang
tadi saya sampaikan mata rantai keilmuan itu, pernah dengar kata sanad? Pernah ya? Apa itu sanad? Ma huwa sanad? Sanad itu apa sih? Nah, coba kita telaah perkataan dari seorang ulama Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan al-isnadu minad din. Walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Ketersambungan ilmu, mata rantai keilmuan, jelas mata rantainya. Ya, jadi yang penting bukan cuma hadis saja. Kalau kita menelaah silsilah hadis, maka kita juga harus bisa menelaah silsilah keilmuan. Dan itu penting. Siapa berguru ke siapa? Siapa berguru ke siapa? Gitu ya. Nah, mata rantai keilmuan ini kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah adalah bagian dari agama. Ketersambungan mata rantai keilmuan adalah bagian dari agama. Walau al-isnad, kalau tidak dengan sanad, kalau nggak jelas sanad ini atau tidak diperlukan sanad ini atau tidak penting sanad ini, ya laqala man syaa ma syaa. Dalam kata yang lain dikatakan lakana nasu qala syaa ma syaa. Niscaya manusia itu akan berkata semaunya. Kalau tidak dengan sanad, nggak jelas. Akhirnya akan banyak kata-kata menurut saya, itu kan nggak bisa menurut saya. Ya, agamanya tidak bisa menurut saya. Gitu ya. Maka penting sanad ini. Nah, apa itu sanad? Tadi saya sampaikan di awal bahwa sanad adalah mata rantai keilmuan. Unsur sanad itu dua. Pertama riwayat, keduanya dirayat. Ya, ini sedikit agak berat ini. Nah, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Sedikit agak berat, gitu ya. Nah, jadi sanad itu unsurnya ada dua, riwayat, dirayat. Apa riwayat itu? Riwayat yang dimaksud dalam sanad adalah silsilah. Kalau dalam keturunan itu nasab. Siapa dari siapa, siapa dari siapa, siapa dari siapa, siapa dari siapa, bagaimana membacanya. Oh, seperti itu. Nah, itulah riwayat. Lalu berikutnya dirayat. Dirayat adalah kompetensi sabab musabab di balik riwayat. Contoh, mengucapkan oh, kenapa seperti itu? Oh, pertama makhrajnya tepi lidah. Kenapa bunyinya tebal? Oh, karena pangkal lidah itu terangkat dan melekat, dia istighla, dia itbaq. Lalu kenapa mulutnya harus terbuka? Oh, itu menyempurnakan fathah. Fathah itu terbuka, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Fathah taman, terbuka sempurna. Itu namanya dirayat. Jadi sanad itu terkandung di dalamnya dua unsur, riwayat, dirayat. Tidak bisa kita abaikan salah satunya. Tersesatlah kita kalau kita mengabaikan salah satunya. Ya. Nah, Imam Ibnu Jazari rahimahullah dalam Matan Jazariyah berkata, penyematan Imam dalam Ibnu Jazari ini ada kontroversi ya, karena beberapa hal, silahkan di googling sendiri. Tapi saya katakan, saya memakai sematan Imam, gitu ya. Imam Ibnu Jazari rahimahullah dalam Matan Jazariyah berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawdil qur'ana athimun. Ini bahasa sastra Arab, ya, bahasa puitis kalau dalam ini ya, yang bait-bait syair, bahasa syair. Apa artinya? Dan bermujawadah atau membaca Al-Quran dengan mengamalkan tajwid adalah kewajiban. Karena kita tidak mungkin mencapai ketartilan tanpa berpijak kepada hukum tajwid. Meskipun hukum tajwid baru ada setelah Rasulullah SAW wafat. Kira-kira ada nggak yang tahu kenapa Rasulullah SAW atau pada zaman Rasulullah SAW tidak ada kaidah-kaidah hukum tajwid? Karena zaman Rasulullah SAW itu tidak dibutuhkan. Ada sumber ilmunya langsung yang mentasbih bacaan Al-Quran. Ini bacaannya benar, ini bacaan yang kurang tepat, langsung oleh sumbernya itu Rasulullah SAW. Sehingga kaidah-kaidah hukum tajwid tidak diperlukan. Itu salah satu hikmahnya.
Setelah Rasulullah wafat, maka para ulama memandang perlu membuat sebuah standar, meletakkan sebuah standar untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Dari situlah muncul hukum-hukum tajwid. Ya, yang sepakat ijma ulama bahwa membaca dengan hukum tajwid itu hukumnya wajib. Sementara belajar tajwidnya itu fardu kifayah. Sepakat para ulama. Para ulama menyampaikan, saya ulangi, belajar tajwidnya, teorinya, begitu ya. Contoh menghafal matan jazariyah, ya qulu raji rabbi afin sami'i akhirnya, ya, itu fardu kifayah. Cukup ada yang mewakili saja dalam satu wilayah, tapi mempraktekkannya langsung ke dalam bacaan secara detail itu wajib bagi seluruh muslim. Gitu ya. Nah, ini disampaikan sama beliau. Dan siapa yang tidak mengamalkan tajwid dalam Al-Quran, maka dia berdosa. Berdosa dalam arti di sini adalah sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau memang kadar kemampuannya belum pada orang yang faqih atau orang yang paham, maka innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang penting tidak berhenti belajar. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan ini saya tambah, ini tambahan aja sebenarnya. Kalau ada pertanyaan, tadi saya berikan sanad, terus bahwa kita nggak boleh membunyikan bacaan Al-Quran dengan asal-asalan. Di sekolah kita ini di Al Islamic School, apakah bacaan Al-Qurannya bersanad? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Punya sanad nggak? Ini guru-gurunya punya sanad nggak? Ya, guru-gurunya belajar sama siapa begitu? Ya. Maka saya katakan bahwa metode UMI ini, kita kan pakai metode UMI ya, insya Allah sudah ma'ruf semua. Metode UMI adalah metode yang cara membaca Al-Qurannya punya sandaran sanad. Meskipun tidak semua guru UMI itu memiliki sanad. Saya ulangi. Metode UMI ya, di sekolah kita ini rujukan cara membacanya ya, atau standar Al-Qurannya itu bersandar kepada sanad. Sanadnya ada, ya, nggak asal bunyi. Meskipun tidak semua guru ummi itu bersanad. Mungkin tambahan saja, ini adalah silsilah sanad ya yang didapatkan dari guru kita di UMI Foundation. Ya, sampai yang terakhir itu adalah Dr. ya Kiai Mudawi Ma'arif LCMHI, dan saya mengambil bacaan hafaz, qiraat hafaz dari Imam Asim Jalul Syatibiyah, itu langsung dari beliau. Jadi saya Tobakoh atau generasi ke-33. Ya. Yang memiliki sanad di Ar-Rauf, kita bicara Ar-Rauf saja, itu insya Allah ada, ya, itu saya sendiri. Meskipun guru-gurunya ya itu belum memiliki sanad, tapi insya Allah bacaan mereka terus menerus kita perbaiki sesuai dengan standar bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kita mulai dari Al-Fatihah? Kenapa nggak mulai dari surat An-Nas saja yang gampang? Kan begitu ya? Nah, maka saya katakan kepada Abah dan Umahat sekalian, dalilnya banyak kenapa kita memulai dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, tapi dari kesekian banyak dalil dan penjelasan yang panjang, mari kita rangkum saja. Kita rangkum dalam beberapa hal, ya, yang ditulis oleh seorang ulama dari Al-Andalus atau Spanyol sekarang, gitu. Siapa? Abu Ja'far Al-Gharnati. Ya, beliau menjelaskan kenapa Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah. Apa yang pertama? Beliau mengatakan bahwa tadmanuha mujmalan lima tafassala fil kitabil aziz bi jumlatihi wa huwa awdahu wajhin fi taqaddumiha suwarul karimah. Artinya apa? Al-Fatihah ini ya, itu tadman itu artinya
ya mengandung gitu ya. Sebenarnya lebih kepada mengayomi teman gitu. Tapi maksudnya bisa apa? Mengglobalkan mujmal secara global begitu ya. 5 tafassala fil kitab, apa-apa yang selain bacaan Al-Fatihah itu terpisah-pisah pembahasannya. Sementara di Al-Fatihah itu sudah masuk semua. Ya. Di jumlah yang ada dalam surat Al-Fatihah ini sudah mengandung semua hal yang ada di surat-surat yang lain. Dan dia Al-Fatihah ini adalah al-Qur'an. Apa? Cerminan yang paling jelas dari Al-Quran. Ya. Lalu berikutnya, "Tsumma hiya mimma yalzimul muslimina hifdhahu wa la budda lil musallina min qira'atiha." Dan Al-Fatihah ini adalah surat yang menjadi kewajiban untuk dihafal bagi seorang muslim. Sepakat enggak? Telah berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Dengan kata lain, siapa yang salat enggak baca Quran, salatnya enggak sah. Enggak baca Al-Fatihah, salatnya enggak sah. Ya. Siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Maka kita katakan juga, para ulama juga menjelaskan bahwa kualitas Al-Fatihah kita akan berbanding lurus dengan kualitas sholat kita. Kalau Al-Fatihahnya baca sekedarnya, ya dapat pahalanya sekedarnya. Kalau Al-Fatihahnya tartil biiznillah, maka sholatnya biiznillah akan lebih berkualitas daripada bacaan sholat yang tidak tartil atau kurang tartil. Ya. Dan sudah kelaziman bagi seorang muslim untuk menghafal surat Al-Fatihah. Ya, saya yakin abah dan ummahat hafal semua. Ada yang nggak hafal? Repot kan begitu ya? Nanti suratnya gimana? Begitu ya. Nah, ini juga penjelasan beliau. Lalu berikutnya, "Tsumma iftitahuha bihamdillahi subhanahu wa qad syara'a fi ibtida'atil umur." Apa artinya? Dan juga surat ini diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun basmalah dalam Al-Fatihah menjadi ikhtilaf para ulama, terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan basmalah bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau kita merujuk kepada riwayat yang nanti kita baca atau yang biasa kita baca, yang biasa kita baca itu kan riwayat Hafiz. Ya, Imam Hafiz mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti Alhamdulillahirabbil alamin itu bukan ayat pertama, ayat kedua. Begitu. Atau dalam riwayat yang lain, riwayat Warsh dan Imam Nafi, Imam Warsh mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi meskipun yang berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah ataupun yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dua-duanya tidak berselisih bahwa Al-Fatihah satu surat terdiri dari 7 ayat. Tidak ada yang berselisih. Semuanya 7 ayat. Terus bagaimana pembagiannya? Kalau yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka seperti yang sering kita lihat di Al-Quran, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Tapi kalau yang berpendapat bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dikatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Perbedaannya di situ. Gitu ya. Nah, ini tambahan saja. Mudah-mudahan enggak berat terimanya ya. Iya. Dan sudah menjadi masyru' atau disunnahkan dalam syariat bahwa puji-pujian kepada Allah adalah bagian dari awalan ibadah kita yang semestinya kita lakukan. Benar nggak? Afdhalud doa yang afdhalud doa ya, doa yang paling afdal adalah dengan membaca puji-pujian kepada Allah terlebih dahulu. Betul nggak? Ya,
Ya, itu salah satu penjelasan beliau. Lalu berikutnya, wa fiha ta'qibul hamdilillah subhanahu bi dzikri sifatihil husna wal isyaratu ila irsalir rusul fi qoulihi ihdina. Setelah hamdalah, ya, dilanjutkan dengan menyebutkan asmaul husna ar-rahman ar-rahim dan isyarat tentang diutusnya para rasul. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukilah kami. Ya, bentuk meminta petunjuk itulah mengisyaratkan tugas rasul di dunia, yaitu menunjukkan jalan yang lurus bagi para umatnya. Meskipun ihdinas siratal mustaqim dalam tafsirnya itu para ulama membagi-bagi. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim maksudnya adalah tugas para rasul. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim yang dimaksud adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu adalah bentuk permintaan agar selalu berada dalam hidayah dan lain hal sebagainya. Secara makna tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Nah, lalu berikutnya, ya, kaidah kenapa atau hikmah kenapa Al-Fatihah itu menjadi awal surat di Al-Quran. Wa dzikru iftiraqil khalqi bi dzikril muhtadin wa dzikrul maghdubi alaihim waladdallin wa inna malakal huda biyadih. Artinya adalah dalam surat Al-Fatihah ini juga Allah membeda-bedakan makhluk, maksudnya adalah manusia, dengan 3 golongan. Al-muhtadin. Apa al-muhtadin itu? Orang-orang yang dapat petunjuk. Semoga kita termasuk yang berada di dalamnya. Terus juga Allah mengatakan bagian dari makhluk Allah yang atau manusia yang lain, al-maghdubi alaihim yang Allah murkai. Ya. Siapa yang Allah murkai? Dalam tafsir surat Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim itu yang dimaksud Allah kira-kira apa dan Maha tahu? Al-maghdubi itu siapa yang dimaksud? Yang dimurkai Allah itu siapa yang dimaksud? Umat-umat atau orang-orang Yahudi. Ya. Waladdallin dan tidak pula kalau dalam terjemahnya orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Nasrani. Nah, jadi ada tiga golongan manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah ini, yaitu al-muhtadin. Mudah-mudahan itu kita orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan ad-dallin atau ad-dallun, gitu ya, orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Itulah beberapa hikmah, ya, dari banyaknya hikmah kenapa Al-Fatihah itu dijadikan awalan surat atau awal surat di Al-Fatihah. Para ulama terbagi pendapatnya, ada 2. Ada yang mengatakan penyusunan surat dalam Al-Quran bersifat ijtihadi. Ulama sebagian lalu berpendapat penyusunan surat dalam Al-Quran bersifat tauqifi. Ya, ada yang mengatakan bersifat ijtihadi, ada yang mengatakan bersifat tauqifi. Maka kita katakan pendapat yang condong kita pegang adalah bersifat tauqifi. Jadi penyusunan dalam surat dalam Al-Quran merujuk kepada pendapat para ulama adalah kita yakini bahwa penyusunannya berdasarkan wahyu. Ya. Maka abad dan umahat sekalian, sebagai bentuk akhiran saya sampaikan kepada abad dan umahat, tidak ada yang sia-sia dari mempelajari Al-Quran. Ya, lancarnya berpahala besar, tidak lancarnya saja tetap berpahala, dan bisa jadi besar tergantung banyak hal, termasuk niat. Kata Rasulullah SAW, "Rubba amalin tukabbiruni," ya, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dikarenakan niat. Bacalah selalu meskipun merasa kesulitan, hafalkan terus meskipun gak hafal-hafal, jangan berhenti. Meskipun sulit, baca terus. Allah Maha Tahu. Ya. Untuk Al-Quran, jangan menunggu ada waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Karena Allah tidak pernah menyisihkan kita di akhir-akhir.
Allah itu selalu memperhatikan kebutuhan kita. Dan saya sampaikan kepada Abah dan Ummahat, kira-kira Al-Quran itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Bukan. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, ini akidah ya. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang dimaksud apa? Kalamullah yang dimaksud adalah sifat Allah. Kalamullah ini sifat Allah yang menempel pada zat Allah. Maka kita katakan bahwa kalau ingin berbicara dengan Allah, dan tanda kutip ya, kalau ingin terhubung langsung sama Allah, apalagi kalau bukan melalui Al-Quran. Jika ingin dan tanda kutip berkomunikasi dengan Allah, memang lewat apa kalau bukan lewat Al-Quran? Kita bukan Nabi Musa yang Allah ajak ngomong langsung. Kita bukan Nabi Muhammad yang Allah ajak Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kita hanya manusia biasa. Maka cara kita berkomunikasi dengan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dan yang paling khusus adalah dengan Al-Quran. Jadi untuk membaca Al-Quran, jangan tunggu ada waktu luang, tapi luangkanlah waktu, bukan dengan tenaga sisa, ya, tapi berikan waktu khusus untuk ibadah ini. Dan tidak ada ibadah sunnah manapun yang pahalanya melebihi menuntut ilmu atau dalam kutip ngaji, termasuk baca Quran. Datangkan kepada saya dalil-dalil besarnya ibadah amalan sunnah. Tidak ada satupun ibadah sunnah yang bisa melebihi pahalanya dari menuntut ilmu, dengan dalil yang banyak sekali. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Ngaji itu paling besar. Amalan sunnah yang paling besar sekali. Mana amalan sunnah yang tercatat ya oleh Allah sebagai orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya, jalan baginya menuju surga. Ya. Untuk Al-Quran jangan menunggu ada waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Kalau kita mengaku muslim, sedangkan apa kita sama Al-Quran? Kalau kita mengaku beragama Islam, seperti apa hubungan kita dengan Al-Quran? Ya. Kalau tidak bisa sehari 5 juz, ya 1 juz. Tidak bisa 1 juz, setengah juz. Tidak bisa setengah juz, 1 lembar 2 halaman. Tidak bisa 1 lembar, ya 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, ya setengah halaman. Ya mungkin sibuk betul. Ya. Tidak bisa setengah halaman, 1 ayat. Wah, terlalu sekali. Allah ngasih pakaian gratis, Allah ngasih nafas, Allah ngasih hidup, Allah ngasih sekian banyak nikmat. Baca Quran 1 ayat aja nggak sempat. Padahal setiap orang di dunia ini waktunya sama 24 jam, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Sesibuk apa kita sampai nggak sempat baca Quran? Kita akan tahu pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran itu saya katakan kepada Abah dan Ummahat sekalian, Al-Quran itu tadabbur setiap hari, tadabbur setiap hari, murojaah tiada henti, ziyadah tanpa tapi, taraki sampai mati. Tidak ada ulama satupun yang Hanif yang kita ketahui masyhur namanya tidak melalui jalan ini. Ya. Tidak ada ulama satupun yang kita ketahui besar namanya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, yang namanya harum sampai sekarang bisa kita dengar, karya-karyanya bisa kita baca. Ya, besar nama beliau-beliau. Bahkan yang tidak tersebut yang mungkin kita belum tahu tapi terkenal, Ibnu Hazm, ya, Imam Muzani, banyak sekali. Tidak ada satupun saya sampaikan ulama yang tidak melalui jalan Al-Quran. Semuanya melalui jalan ini. Dan Al-Quran huda wa syifa. Al-Quran itu petunjuk dan penyembuh.
Bahkan ketika kita pun tidak mengerti artinya, ketika kita baca dia akan berefek membersihkan hati kita. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menulis sebuah kitab, ya, Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. 10 kaidah cara mensucikan jiwa. Salah beliau mengatakan Al-Quran, baca, mengerti artinya maupun tidak, dia akan membersihkan hati kita. Dan sebagai penutup, saya sampaikan perkataan dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Utsman bin Affan. Dalam banyak kitab, salah satunya adalah kitab Az-Zuhud, dikatakan beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati-hati kita bersih, ya, kalau hati kita bening dan jernih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari membaca kitabullah. Berarti kalau kita membaca kitabullah sebentar kok rasanya berat, kalau kita membaca kitabullah sebentar kok rasanya jenuh, bisa jadi ada nuqtah, titik noda di hati kita yang harus kita bersihkan. Caranya bagaimana? Paksa diri kita untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran, karena ya, dikatakan bahwa Al-Quran akan membersihkan hati kita meskipun kita tidak mengerti artinya. Apalagi kalau kita mengerti artinya. Kalau abah dan ummahat, ya, ditunjang dengan pembelajaran bahasa Arab, mengerti bahasa Quran, bukan main lembutnya Allah mengajak kita untuk kembali. Ya, kalau kita tahu nih bagaimana susunan bahasa Arab, ya, ketika digunakan dalam bahasa Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada kita, yang saking indahnya kafir Quraisy saja bilang ini bukan perkataan manusia. Itu orang selain Muslim, ini kafir Quraisy bilang, padahal mereka orang Arab. Ya. Maka kita akan rasakan bentuk rahmat kasih sayang Allah yang begitu lembut, dan kita akan rasakan ketakutan yang luar biasa ketika Allah mengancam kita dengan neraka. Seperti itu abah dan ummahat sekalian. Dan insya Allah setelah ini, ya, kita akan mulai tahsinul Fatihah, ya, memperbaiki bacaan dimulai dari Al-Fatihah sesuai dengan insya Allah sedekat mungkin dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana cara membaca ayat surat ini dari awal sampai akhir dengan salah satu riwayat, yaitu riwayat Hafiz dari Imam Asim dari Jalur Syatibiyah yang saya dapatkan dari guru saya, ya, Al-Ustaz Syekh Mudawwim Ma'arif LC MHI, yang didapatkan juga dari gurunya Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid Ad-Dimashqi, yang didapatkan juga dari gurunya Syekh Muhammad Toha Sukar, terus menerus dari gurunya sampai kepada sumber ilmu dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sebelum kita akhiri, saya buka pertanyaan. Tafadhalu liman sayas'al, kepada siapa yang ingin bertanya. Nah, yang mana dulu nih? Dulu ya, nanti setelah itu ya. Nah, monggo silakan. Nah, kira-kira ini yang bertepat atau gimana ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus jawab. Ya, ketika kita bertalaki kepada seorang guru, lalu qadarullah masyafa'al dengan berbagai sebab kita berganti guru. Ternyata guru satu dengan guru yang lainnya memiliki standar yang berbeda. Bukan standar ternyata, cara baca yang berbeda. Gitu ya.
Nah, kita kembali ke kaidah awal. Bagaimana menyikapinya? Kita kembali ke kaidah awal. Pertama, dalam ranah sanad itu ada 3 pandangan. Dan implementasinya ya, kalau ini saya sampaikan 2, riwayat, dirayat. Ada satu lagi yaitu fikih. Jadi dalam implementasinya ada 3 pandangan, riwayat, dirayat, fikih. Kalau kita merujuk kepada satu hal, semestinya satu guru dengan guru yang lainnya tidak memiliki perbedaan dari cara baca. Semestinya, karena sandarannya bukanlah kepada siapa dia berguru sejatinya, tapi sandarannya adalah kepada ilmu. Lalu, kok bisa sama-sama bersanad? Sama-sama punya sanad nih, gurunya jelas, bahkan kadang-kadang nyambung di generasi sekian, nyambung di generasi sekian. Kok cara bacanya berbeda? Maka kita katakan, kenapa bisa ada perbedaan? Sebabnya 2. Kalau tidak dia memahami dari gurunya seperti itu, atau dia mendapatkan dari gurunya seperti itu. Tinggal yang mana? Bisa jadi dia memahami dari gurunya seperti itu, bisa jadi dia mendapatkan dari gurunya seperti itu. Dan ada ranah fikih dalam qiraat yang menjadi ikhtilaf sampai sekarang. Contoh, bacaan yang saya dapatkan dari guru saya, yang kami dapatkan, itu tidak mengenal istilah furjah. Nah, contoh, ada yang tahu furjah itu apa? Furjah itu memberikan celah ketika mengucapkan nun sukun atau tanwin atau mim sukun ketika bertemu ba. Kita kasih contoh ya. I'tasim billahi min ba'di, itu namanya furjah. Pernah dengar? Coba dengarkan para imam Masjidil Haram, para imam Masjidil Haram. Itu semuanya furjah. Kita akan dengarkan siapa? Syekh Abdurrahman Sudais. Ya'tasim billahi jami'a. Ya. Tapi yang kita katakan bahwa furjah ini adalah hal yang tidak kita ambil pendapatnya. Dengan kata lain, dalam sanad riwayat wa dirayat yang kita dapatkan dari guru-guru kita, gitu ya. Ini tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Simple. Dari Rasulullah SAW tidak dapatkan secara sanad, tidak ada contoh bacaan ini. Selesai. Gitu ya. Itu contoh ranah ikhtilaf. Atau tafkhim nisbi. Membaca huruf tebal menjadi tipis. Wal kita tidak dapatkan itu dari guru kita. Tebal, ya tebal sesuai sifatnya. Huruf tebal, huruf istilah adalah sifat lazimah, sifat yang akan tetap ada. Berarti dalam kondisi apapun dia akan nempel. Jadi bukan fil akhir, tapi fil akhir. Itu contoh. Nah, ikhtilaf itu mungkin yang menjadikan beberapa guru, satu guru dengan guru lainnya memiliki pandangan perbedaan dalam bacaan. Tapi apapun itu, selama guru tersebut memiliki sanad riwayat wa dirayat yang jelas, ya, kita katakan semoga Allah memberikannya hidayah dan semoga kita pun mendapatkan hidayah. Seperti itu mungkin ya, simpelnya. Semoga Allah mudahkan. Nah. Ya, monggo silakan. Ustaz, kita sekarang kan banyak pembelajaran online. Iya. Tadi Ustaz katakan untuk baca Al-Quran yang satunya itu dengan talaki. Nah. Yang mana talaki itu kan pengertiannya belajar secara langsung. Nah. Bagaimana dengan pembelajaran secara digital tersebut, Ustaz? Nah. Apakah disebut dengan talaki juga? Ya. Ini pertanyaan bagus juga. Sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, cara belajar menjadi berkembang dengan berbagai macam cara, termasuk pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Ya. Bagaimana kalau pembelajaran Al-Quran ini kita laksanakan secara daring? Apakah bisa dikatakan pembelajaran secara daring ini disebut bertalaki?
Maka pendapat yang saya pegang adalah tidak ada yang lebih afdol dari pembelajaran Al-Quran kecuali dengan bertemu langsung dengan seorang guru. Itu yang paling afdol. Akan tetapi dalam zaman ini atau dengan keadaan yang sekarang berkembang, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan terkait pembelajaran ini. Dan jika terpenuhi faktor-faktor tersebut, maka pembelajaran jarak jauh juga bisa dikatakan talaqi meskipun tidak sesempurna bertemu langsung. Kan ada kaidah usul fiqh yang berbunyi ma la yudraku kullun la yudraku kullun. Kalau tidak bisa kita raih semua, bukan berarti kita tinggalkan semua. Tidak bisa keluar pada saat ini, tidak mungkin keluar kayak misalnya kemarin ketika COVID, ya, di lockdown. Atau kalau keluar ada hal yang lebih mudarat yang akan terjadi, misalnya anak tidak urus atau lain hal sebagainya. Bagaimana kita mengambil opsi ini? Opsi ini adalah bagian dari kebaikan dan maksimalkan sesuai dengan apa yang sudah Allah tunjukkan. Selesai. Begitu. Semoga terjawab. Nah, jawab. Berikutnya. Alhamdulillah. Baik. Kalau seperti itu, setelah ini insya Allah kita akan mulai talaqi. Bagi yang ingin mengikuti tahsinul Fatihah, ya, saya jabarkan beberapa hal. Yang pertama, kita akan memakai waktu yang berkesesuaian dengan kegiatan anak, dan itu tidak bisa terlalu dalam. Maka mohon maaf, jadi konsepnya bukan kesempurnaan tapi memaksimalkan. Apa yang didapat dari perbaikan maka dijadikan peningkatan untuk ke depan. Apa yang belum dapat ketika pada saat ini dijadikan motivasi untuk belajar tidak henti, gitu ya. Dan satu orang itu tidak lebih maksimal 20 menit. Dimulai dari ta'awudz basmalah, dan saran anak, ya, untuk menguatkan makhraj dan sifat. Saran anak itu tidak memakai nada terlebih dahulu. Saran ya, meskipun boleh silahkan aja kalau memang yakin nada tidak akan menguasai bacaan. Tapi saran anak itu kalau mau menguatkan makhraj dan sifat tidak memakai nada terlebih dahulu. Dan tidak bersifat wajib, silahkan bagi yang ingin mengikuti. Kalau dirasa ternyata waktunya tidak cukup, kita akan lanjutkan di hari biasa dengan janji temu. Nah, gitu ya. Nah, demikian mungkin untuk pendaftarannya bisa menghubungi admin saja ya. Hubungi admin saja. Nanti insya Allah akan di list. Setelah ini kita mulai dan bersifat private. Jadi musyawarah langsung berhadapan, tidak berhalaqah. Selesai boleh pulang. Selesai 20 menit boleh pulang, tapi nanti mengikuti urutan. Begitu ya? Mungkin bisa dipahami. Aku qouli hadza, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, tambahan, perbaikan Al-Fatihah akan bersifat mentoring. Jadi on the spot. Ketika ada yang kurang tepat, anak akan minta langsung untuk di stop dulu bacaannya. Dan bacalah dengan perlahan. Ya. Aku qouli hadza, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.